Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak hari ini? Alhamdulillah. Mudah-mudahan anak-anak di rumah dalam keadaan yang sehat walafiat. Baik, anak-anakku di kelas 5, hari ini bertemu kembali dengan Ustadz. Insya Allah akan belajar bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama agar diberi kemudahan. Jika berdoa, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap belajar hari ini? Mari kita belajar bersama. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, kita dapat menemukan informasi penting dalam bacaan. Yang kedua, kita dapat mengelompokkan informasi penting yang didapat dari bacaan ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, seperti yang kita ketahui, pertemuan kemarin kita sudah membuat kalimat tanya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan bagaimana mencari informasi penting dalam bacaan. Tentunya Ustadz di sini akan memberikan bacaan yang menarik untuk anak-anak. Kita baca sama-sama. Nah, ini bacaan harus dibaca dengan cermat, harus dibaca dengan sabar dan tidak terburu-buru. Mari kita baca bersama-sama. Hobi Raihan adalah membaca buku. Hobi ini muncul sejak Raihan masih duduk di bangku kelas 5 SD. Dan mulai sejak itu Raihan sering membaca buku. Buku yang sering Raihan baca adalah buku cerita dan buku-buku pelajaran di sekolah. Karena menurut Raihan, ketika kita membaca, kita seperti masuk ke dunia yang lebih luas, yang penuh dengan inspirasi, imajinasi, dan informasi yang belum kita ketahui sebelumnya. Raihan suka membaca buku itu karena bisa membuat dia tahu akan hal yang sedang marak diperbincangkan dan juga dapat menambah ilmu. Dari semua jenis bacaan, Raihan paling menyukai cerita religi. Raihan suka membaca cerita religi yang menceritakan tentang kisah sahabat Nabi. Dengan membaca, kita dapat menambah wawasan mengenai hal-hal yang belum kita ketahui sebelumnya dan dapat juga menjadi inspirasi bagi kita. Seperti kata istilah, buku adalah jendela dunia. Jadi, dengan membaca buku apa saja, kita pasti akan mendapatkan sesuatu atau manfaat yang dapat memperkaya wawasan kita mengenai apa saja. Nah, dari bacaan ini nanti kita akan membuat pertanyaan yang jawabannya tentu ada di bacaan. Setelah itu kita tentukan termasuk ke dalam aspek apa pertanyaan itu. Mari kita lanjutkan. Nah, dari bacaan tadi kita kelompokkan ke dalam aspek apa, di mana, siapa, kapan, dan bagaimana. Mari sama-sama kita pelajari ya. Baik, yang pertama kita membuat pertanyaan dari bacaan tadi. Yang pertama adalah siapa yang memiliki hobi membaca buku? Jawabannya tentu Raihan. Nah, dengan kata siapa ini, kata tanya siapa ini, atau kalimat tanya siapa ini menentukan aspek yang ada di sini. Maka aspeknya adalah kata tanyanya siapa. Yang kedua, apa saja manfaat membaca buku? Nah, dalam teks atau bacaan ada jawabannya, dapat menambah wawasan mengenai hal-hal yang belum kita ketahui sebelumnya dan dapat juga menjadi inspirasi bagi kita.
Nah, di sini ada pertanyaan dengan kata tanya apa, maka aspeknya apa. Yang terakhir, ini sebagai contoh saja, nanti lebih jelasnya anak-anak akan mendapatkan tugas ya. Yang ketiga, kapan Raihan mulai hobi membaca buku? Jawabannya sesuai dengan bacaan, sejak kelas 5 SD. Maka aspeknya adalah kapan. Nah, mudah bukan? Insya Allah. Jadi belajar bahasa Indonesia itu yang terpenting adalah gemar membaca, ya, cermat dalam memahami bacaan, sehingga insya Allah semuanya akan mudah. Kita lanjutkan. Ya, alhamdulillah pada pertemuan hari ini Ustadz rasa cukup materi ini saja dulu. Mudah-mudahan sedikit dari Ustadz ini akan membawa manfaat. Dan manfaat pembelajaran hari ini adalah kita dapat menemukan informasi penting dalam bacaan. Yang kedua, kita dapat mengelompokkan informasi penting yang didapat dari bacaan ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ini yang harus kita dapat secara duniawi. Sedangkan secara ukhrawi, sesuai dengan materi kita, ternyata tertuang juga di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Nah, jadi anakku sekalian, dengan kita belajar bagaimana menemukan informasi penting, ya, dan mengelompokkannya, maka kita dapat hikmah dari sini. Apa hikmahnya? Jika ada informasi dari siapapun yang belum tentu kebenarannya, kita harus teliti. Jangan sampai informasi yang belum kita teliti kebenarannya kita share, kita sampaikan juga ke orang lain, sehingga kita menyesal di kemudian hari. Nauzubillah min dzalik. Itu mungkin dari Ustadz. Terima kasih untuk hari ini, diperhatikan. Terima kasih atas semangatnya anak-anak. Mudah-mudahan dalam tugas nanti anak-anak mendapatkan kemudahan dan mendapatkan nilai 100. Itu saja dari Ustadz. Salam buat ayah bunda. Tetap semangat belajar ibadahnya ya. Sampai ketemu lagi insyaallah. Kita tutup dengan doa yuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.